Ini pagi hari situasi di Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus. Ini baru memasuki area depan Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, ini situasinya. terbalik Ini dari pihak kepolisian aparat datang masuki area Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, ini kaitannya dengan pengembangan di sidang memang melibatkan hakim lain. KY sebenarnya baru menerima informasi, tapi nanti kita coba apakah ada laporan yang masuk atau belum. Tetapi yang jelas, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi sudah memerintahkan kepada biro terkait ya, Waskim dan Investigasi untuk melakukan pendalaman. Artinya kalau ada laporan atau tidak ada laporan, tetapi kalau menurut KY di dalam pendalaman itu memang buktinya cukup ya, tentunya KY akan mengambil langkah gitu. Jadi KY sebenarnya tidak hanya mendasari kepada laporan masyarakat saja. Walaupun ini misalnya muncul dari media, dari publik, tetapi setelah didalami memang cukup bukti, itu bisa menjadi temuan dari hakim untuk ditindaklanjuti. Dalam perkara hakim di kemarin itu kan sempat bersaksi Pak, dan dia sendiri dalam kesaksiannya membenarkan warga. Iya, tapi KY kan tentunya tidak hanya mendasari dari satu bukti aja ya. Di peraturan KY nomor 2 2015 itu minimal harus didukung ya 2 alat bukti. Tentunya KY masih mendalami kira-kira ada dukungan bukti yang lain apa tidak gitu. Kalau seandainya memang dugaannya cukup kuat, buktinya cukup kuat, tentunya jangan khawatir lah, itu pasti akan ditindaklanjuti oleh Komisi Judisial. Tapi kalau dari pihak dia sendiri yang mengakui belum cukup. Ya tetap ya sama, kalau pidana walaupun terdakwa ngaku membunuh, tetapi kalau tidak didukung bukti lain kan juga masih perlu ya. Artinya bukti minimal 2 itu harus tetap. Jadi etik itu sama. Di peraturan KY nomor 2 2015 itu untuk menyatakan terlapor ya, dalam ini hakim misalnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik, itu minimal harus ada 2 alat bukti. Ini masih di dalam. Terima kasih. Oke. Saksi yang tadi kita tanya di persidangan, yang satu memulai dari mendengar desas-desus. Ini basisnya model baru lagi, desas-desus. Lalu karena ada desas-desus itu, kemudian dia mengajak temannya untuk menanyakan korban. Lalu mereka bikinlah pertemuan di kafe. Itu ceritanya. Jadi dia tahunya peristiwa yang didakwakan itu dari situ. Yang satu lagi dia bersaksi, dia mendengar, ya itu juga dia lupa ada 2 nama yang dia sebutkan, kalau nggak si A, si B, cerita tentang korban, bukan dari korban langsung. Jadi ya bingung juga kita kan, makanya akhirnya diperiksa bersamaan aja dua-duanya. Ya memang secara kualifikasi sebenarnya yaitu saksi berawal dari desas-desus. Yang satu lagi bahkan dia tidak pernah menanyakan ke korban langsung, yang perempuan. Dia tidak pernah menanyakan ke korban langsung, tapi tahunya dari pihak lain. Itu saksiannya. Makanya kami tadi meminta kepada majelis hakim kalau bisa hadirkan saksi-saksi yang disebutkan di dalam dakwaan lebih dulu, sehingga rangkaian cerita itu bisa nyambung. Misalnya nih, di rangkaian itu kan disebutkan peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua kan berlangsung dini hari, bahwa di atas jam 10 itu ada pertemuan di sebuah warung wedang jahe apa wedang itu ada orang disebutkan, hadirkan dong dulu, itu bener nggak? Terus yang kedua, setelah dari itu katanya ada orang naik sepeda motor mengantarkan dia ke lokasi, itu kan saksi fakta, hadirkan dong, bener nggak itu?
Lalu setelah sampai di lokasi katanya ada banyak orang di situ, laki perempuan, menurut pengakuan saksi. Siapa kira-kira itu, hadirkan toh. Kemudian di situ juga katanya dia disuruh menyiapkan kopi, wedang apa minuman kopi. Siapa yang menyuruh? Hadirkan dong. Kan ini satu rangkaian peristiwa. Kok yang ini nggak hadir? Malah yang hadir itu yang dilindungi LPSK yang tidak ada kaitan. Semua bahasanya adalah saya mendapat cerita dari. Gitu. Makanya tadi kami minta secara khusus, tapi majelis hakim menyampaikan itu kewenangan JPU. Tapi saya bilang ini kan ada di BAP gitu loh, ada di BAP, kalau bisa dihadirkan dong itu mencari kebenaran yang benar gimana. Tadi akhirnya diharapkan majelis hakim, kami pun berharap itu bisa dihadirkan. Nah tadi JPU menyampaikan bahwa akan ada sekitar 5 saksi lagi dari pihak JPU untuk mempercepat proses ini. Ya kami tunggu dulu. Kalau ternyata 5-5-nya isinya hanya mendengar cerita juga, kan kasihan terdakwa toh. Dia sudah di dalam penjara, anaknya 4 di luar, isinya harus ngurus semua. Sementara kita harus mendalami kasus hukum seperti itu gitu. Jadi kami minta tadi, tapi hakim membuka opsi juga. Seandainya itu tidak ini mungkin bisa melalui penetapan atau bagaimana hakim akan menghadirkan. Karena saya bilang tolong dong ceritanya biar utuh dulu. Kalau sudah selesai cerita utuh, bolehlah saksi yang lain-lain untuk menambah. Berarti 2 orang yang hari ini berarti tidak sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan atau kayak gimana ini? Ini ada di dalam BAP, tetapi tadi keterangannya yang laki-laki dia berawal taunya dari desas-desus. Saya sampai kejar, masa desas-desus turun dari langit kan tidak? Pasti ada orang yang ngomong kan? Siapa sih yang memberitahu dia? Dia bilang lupa, kan susah. Setiap kita kejar saksi-saksi ini selalu jawabnya lupa, tidak ingat. Kan susah kita kejar, tapi dia menarasikan sesuatu yang hebat. Sampai akhirnya kemudian dia menyatakan ada pertemuan di kafe bersama korban. Sampai saya cerita, oh ini korban ini pemalu, apa trauma, atau bagaimana dengan nasibnya menghadapi itu, kok banyak sekali ketemu orang bercerita gitu loh. Kan aneh kan? Biasanya kalau orang mengalami musibah, anggaplah pemerkosaan, kan trauma. Dia nggak mau datang ketemu di kafe lagi, dijemput di pasar, ketemu di kafe, bercerita panjang lebar berjam-jam. Kok kayaknya ya itu ya logika kita jadi nggak ini. Makanya saya kejar. Akhirnya dia berkilah bahwa dia lebih banyak mendengar, temennya yang lebih banyak bertanya. Saya minta temannya ini dihadirkan di sini. Saya minta juga tadi tolong hadirkan temannya, ini kan susah kita bercerita, orangnya nggak ada di sini. Dicatut aja namanya, sama dengan saksi yang awal yang mengaku ritual mandi kemben Sidomukti itu. Kan nama 2 orang itu dicatut. Untungnya 2 orang yang dicatut ini menjadi saksi kemarin, dia bantah dua-duanya. Jangan sampai seperti itu juga, karena ini kan mencatut 2 nama lagi. 2 nama yang dia ajak duduk di kafe bersama korban, mendengar ceritanya gitu. Tapi dua-duanya saya tegaskan, dua-duanya tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak ada di tempat kejadian. Dua-duanya mengakui itu. Salah satu saksi ini ada hubungan dengan korban? Tidak. Malah yang perempuan itu taunya dari orang lain, bukan dari korban. Ya. Pak Gede tadi kan bilang kalau selama ini saksi dari JPU belum ada yang sesuai surat dakwaan. Ada yang terstruktur menyambung, ada bukan tidak sesuai. Antara korban 2 yang masuk interview dan 2 yang kemarin juga interview. 5 berarti. Ada 5 mereka sama-sama di interview, tetapi tidak sesuai dengan dakwaan. Sama-sama di interview. 4 itu mengakui dirinya di interview di teras Gubuk Cokro Terapi. 4 orang. Dirinya. Hanya 2 orang mengaku 1 orang ini ada di dalam Gubuk Cokro Kembang. 2 orang ini. Tetapi dia tidak ikut di interview waktu hari itu. Aneh kan? Dia tidak ikut di interview hari itu, tapi dia mengakui ini ada di Cokro Kembang. Yang 2 lagi yang kemarin bersaksi, dia berurutan bersaksi. 1 di teras Cokro Terapi 5-10 menit, yang kedua juga di teras Cokro Terapi, Gubuk Cokro Terapi di terasnya, dan dua-duanya ini menyatakan melihat korban di interview di tempat yang sama mereka. Gitu. 5-10 menit juga. Pak menegaskan aja, dari surat dakwaan ada berapa peristiwa dan ada berapa saksi? Dan menurut Pak Gede mana yang belum hadir atau berapa jumlah yang belum hadir? Ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama itu yang proses interview itu tabrakan. Pertama tabrakan tempus delictinya, waktunya. Yang satu bercerita bahwa dia dari pulang kuliah
di atas jam 9 dia ke Puri Pandaan sampai jam 12 siang. Itu peristiwanya. Yang saksi yang interview yang lain mengatakan tidak, dia berangkat pagi dan diinterview jam 10-11 siang. Yang korban diinterview jam 11 sampai jam 12, tetapi dia mengaku dari kemarinnya malam. Nah, saksi yang tadi cerita beda lagi. Saksi tadi cerita waktu dia proses interview pertama, dia berangkatnya lepas maghrib. Beda lagi. Itu. Makanya ini waktu saja sudah ada 3 untuk peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua itu belum terukur sama sekali karena tidak ada satupun saksi tambahan yang dihadirkan di dalam cerita itu. Kalau dibaca di dalam dakwaan itu kan ada cerita dia bertemu dengan seseorang, menunjukkan ada WA ancaman, kemudian ada orang naik motor mengantarkan dia, kemudian ketemu orang di lokasi, kemudian disuruh menyiapkan kopi. Ini semua tidak ada dihadirkan sampai sekarang. Sehingga gimana kita mengkonstruksikan peristiwa kedua sebagai peristiwa yang utuh, kan jadi susah. Jadi kita minta, jadi bukan apa-apa, kita ingin biar clear lah seperti apa sih cerita sebenarnya gitu. Itu, jadi ada 2 peristiwa, satu peristiwa dihadirkan dengan 3 waktu yang berbeda dengan saksi yang ada. Kemudian dengan tempat yang juga berbeda. Sama-sama lokasinya di Puri, tetapi lokasi interviewnya berbeda. Nah, yang kedua belum sama sekali terkoneksi cerita itu. Dari nama-nama yang disebutkan di dalam dakwaan belum dihadirkan. Ada berapa nama Pak total? Itu berarti kan yang melihat chat, yang diajak melihat chat ancaman, terus disuruh dia berangkat, yang menjemput naik motor, kemudian yang di lokasi yang menerima dia, kemudian disuruh menyuguhkan kopi. Minimal ada 3. Saksi yang diperiksa di rumah dari orang. Ya itu 3. Dan saksi yang ini saya tanya, dua-duanya tidak pernah dipanggil oleh penyidik, tetapi langsung didatangi penyidik ke rumahnya, di tempat kerjanya. Langsung di tempat kerjanya dia datang tanpa panggilan. Artinya Di BAP di tempat kerja tanpa ada panggilan, langsung penyidiknya datang. Oke, artinya 2 nama spesial yang hari ini, 2 nama yang hari ini ada dalam surat dakwaan. Ada dalam enggak ada. Oh, enggak ada. Nah, ada dalam BAP ada, tapi dalam dakwaan enggak ada. Oke. Makasih, Pak. Iya. Kasih ya. Nggak bisa kanan kita.